Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan coba membuat agenda perjalanan dinas pimpinan menggunakan Microsoft Word. Langkah pertama, kita lakukan setting Windows-nya ke gaya penulisan angka maupun tanggal dan yang lain-lainnya ke gaya Indonesia. Ini tujuannya nanti untuk mempermudah saya untuk menjelaskan ketika memasukkan ukuran kertas, batas kertas, dan yang lain-lainnya. Jadi, pertama yang kita lakukan, kita klik di bagian mencari ini, ketik kontrol panel, atau ini saya belum selesai ketik tapi dia udah muncul, jadi nggak usah dilanjutkan, tinggal saya klik aja kontrol panel. Kemudian, pastikan ini dalam keadaan kategori view-nya, ya kategori, dan perintah untuk merubah tanggal dan yang lain-lainnya ke setting Indonesia. Ini tinggal ada di sini, tinggal kita klik. Kemudian di tab format ini, bagian ini kita rubah ke Indonesia. Ini komputer yang saya gunakan ternyata sudah diubah ke Indonesia. Setelah klik Indonesia, lalu apply, kemudian OK. Kemudian kita close. Nah, setelah itu barulah kita menjalankan Microsoft Word-nya. Terbuka baru. Setelah terbuka, targetnya nanti kita akan buat yang sudah jadi nih, bisa kita lihat. Nah, seperti ini bentuk yang sudah jadi. Kita akan bikin seperti ini menggunakan Microsoft Word. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tentunya file baru dulu ya. Ini karena belum ada file baru yang terbuka, jadi saya file new, blank dokumen. Nah, ini udah terbuka file baru. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mengubah ukuran kertas sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau ingin mengubah ukuran kertasnya ke A4, perintahnya adalah layout, size, kemudian kita pilih A4. Tapi kalau ingin merubah ukuran kertasnya ke F4, F4 itu tidak ada di daftar ini. Jadi yang kita lakukan itu adalah kita klik size, pilih more paper size, kemudian di tab paper ini kita tuliskan kertas ukuran F4 itu adalah 8,5 untuk lebarnya, inci. Inci itu pakai kutip 2. Kutip 2 ya, width-nya 8,5 inci. Sedangkan tingginya itu adalah 13 inci. Jadi ini 13 kutip 2. Kemudian kita klik OK. Nah, ini ukuran kertasnya telah berubah menjadi F4. Tapi saya ingin menggunakan kertas A4 saja. Oleh karena itu saya kembalikan ke A4. Jadi layout, size, kemudian saya pilih A4. Setelah itu, langkah berikutnya adalah kita merubah batas kertas. Biasanya untuk agenda perjalanan dinas pimpinan itu diubah ukuran batas kertasnya ke ukuran yang paling kecil. Margin ya, di bagian layout ya, layout, margin, kita pilih narrow. Sebenarnya yang lebih kecil dari narrow juga ada, yaitu biasanya kita atur sendirinya dengan batas kiri, kanan, atas, bawahnya adalah 0,3 inci. Nah, setelah ukuran kertas dan batasnya kita ubah, langkah berikutnya adalah kita ubah agar setiap kita melakukan enter, jarak spasinya adalah 1. Dalam keadaan normal ya, kalau kita lihat, kalau saya tekan enter, jarak antar barisnya itu 2 spasi. Jarak antar barisnya kalau kita melakukan enter dia 2 spasi. Untuk merubahnya menjadi 1 spasi, ini saya hapus dulu, adalah di bagian layout. Ini spacing afternya dirubah menjadi 0 ya, 0 langsung enter aja nggak apa-apa. BT nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa.
Nah, sekarang kalau saya menekan enter, dia jaraknya sudah 1 spasi. Demikian ya. Jadi ini, oh ini dia berubah lagi, kita klik ketik lagi karena terhapus 0 pt. Nah, sekarang kita mulai dari mengetik kepalanya. Agenda perjalanan dinas pimpinan ketengahkan pakai CTRL-E CTRL-E 6 6 CTRL-E. Lalu kita tekan enter. Enter lagi. Ya, ini enter 2 kali biar ada jaraknya. Lalu kursor yang kedip-kedip ini kita ke kirikan dengan CTRL L, link L. Nah, kemudian kita akan bikin tabel di sini. Nah, kita lihat tabelnya berapa kolom, berapa baris. Kita lihat yang sudah jadi. Ini yang sudah jadi. Tabel ini terdiri dari berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolom. Barisnya banyak. Yang kita perlu tahu kolomnya ya. Nah, cara untuk membuat tabel itu, memasukkan tabel itu adalah dengan perintah insert table, kemudian insert table lagi, number of kolomnya, jumlah kolomnya tadi kita udah hitung 5, number of row-nya kan banyak tadi barisnya, tapi kita tulis 2 saja. Lalu kita pilih auto fit to content. Auto fit to content ini nanti menyebabkan lebar kolomnya mengikuti panjang tulisan yang kita ketik ya. Tidak perlu diingat, langsung oke aja. Jadi ini jangan dicentang. Ya sebenarnya dicentang juga boleh. Oke. Wah, dia kecil banget. Gak usah takut. Setiap nanti kita ngetik, lebarnya menyesuaikan ya. Nah, sekarang tabel ini kita letakkan di tengah-tengah dulu. Caranya, pastikan kursor yang kedip-kedip ini ada di dalam tabel. Terserah di kotak yang mana aja boleh, asal di dalam tabel. Kalau dia nggak di dalam kotak, perintahnya nggak ada di atas. Tapi kalau di dalam kotak, perintahnya ada ini. Table tools-nya itu ada di atas. Ya. Nah, mengetengahkan itu, layout, properties, table, center, none. Oke, ya. Jadi normalnya left ya, center, none, oke. Dia ke tengah. Nah, kemudian kita ketik judulnya. Nomor, tab boleh, panah kanan boleh, hari, tanggal, ya, kemudian kegiatan, waktu dulu, maaf, waktu, kegiatan, kemudian keterangan. Setelah itu kita mulai mengisi. Ya, kita isi dulu 1 Jumat untuk tanggal, ada beberapa orang yang meletakkan di bawah Jumat, jadi di enter dulu. Ya, diketik di sini 10 Februari 2023. Ada yang menganggap ini lebih rapi, tetapi ada juga yang menganggap harus dipanjangkan seperti ini. Ya, kalau harus dipanjangkan ya kamu ketik aja langsung tanpa enter. Kemudian
jam 12 WIB, kemudian tap atau panah kanan menuju Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Keterangannya, dijemput Bapak Herianto. Dijemput Bapak Herianto. Lihat dia ngatur sendiri, biarin. Kalau kita nggak setuju, nanti terakhir kita merapikannya terakhir. Wah, ini barisnya habis nih. Gimana ini untuk baris yang berikutnya? Untuk memunculkan baris yang berikutnya, pastikan kamu berada di kotak yang terakhir paling kanan paling bawah. Lalu tekanlah tombol tab. Di sebelah kiri itu ada tombol caps lock. Di atas tombol caps lock itu ada tombol tab. Tekan tab 1 kali. Kalau misalnya nggak jadi Pak, nggak sengaja ini ketekan tab, ini kan sudah habis. Ini bisa dihapus dalam keadaan berada di baris yang kosong ya, yang akan kita hapus ini. Itu di layout. Ya, ini ada delete. Yang kita delete baris, delete row. Tuh dia hilang ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, kemudian yang kedua, nomornya masih nomor 1, harinya masih sama. Nanti merapikannya belakangan ya. Kemudian waktunya 16.00 WIB. Biarin rapikannya belakangan. Menuju Bandara. Ingat saya nggak tekan enter ya. Adi Sucipto. Oh, ada koma nih. Yogyakarta. Berarti ini juga ada koma dong. Kemudian pesawat Citylink. Koma nomor penerbangan GC025. Ini tekan tab lagi. Langsung ke waktu 17.00 WIB. Tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Nggak ada yang jemput. Terus 17.30 menuju Hotel Jogja Plaza. Di Jalan Avandu. Dijemput. Oh, tadi bukan nggak dijemput nih ya. Ini setelah turun dari bandara untuk menuju ke hotelnya baru dijemput nih. Jadi keterangannya ada di bagian menuju hotel. Dijemput dengan mobil kantor cabang Yogyakarta. Tap lagi. Sudah itu jam 20 sampai 22
WIP menghadiri welcoming party dari Bapak Yudi Firmansyah di rumah makan Lombok Ijo, Jalan Adi Sucipto, Yogyakarta. Ya. Sudah itu kegiatan di hari Jumat selesai, pimpinannya besokannya di hari Sabtu, kegiatan di hari Sabtu berarti ditulis di nomor 2. Ini tinggal tekan tab aja. Lalu nomor 2 ini berarti Sabtu tanggal 11 Februari 2023 dan seterusnya. Ini untuk menghemat durasi waktu agar videonya tidak terlalu panjang. Untuk pengetikan yang selanjutnya itu saya anggap sudah selesai. Saya langsung manggil file yang sudah berisi ketikan yang sudah jadi, tapi belum dirapikan. Nah ini ya, jadi jadinya begini. Tuh, ya, sudah diketik semuanya. Nah sekarang bagaimana cara merapikannya? Pertama, ini mengenai lebar kegiatan dan keterangan. Ya, kalau kegiatan dianggap terlalu lebar atau terlalu sempit, mau dilebarin, ya nggak boleh ngeblok ya, jangan ngeblok, hanya berada di kolomnya saja ya. Ingat jangan ngeblok ya. Kolom kegiatan ini atasnya ini bisa kita klik, nah, kita seret tuh ya. Ini juga sama nih tuh ya. Ini bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Ini juga sama tuh ya. Ini juga sama